Kemudian ternyata juga mohon maaf rapid test ini tidak semuanya efektif. Oleh karenanya ke depan kita mungkin lebih banyak mendatangkan PCR test. Dan kalau seandainya kita tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang terpapar ini, sebaiknya tidak perlu ikut rapid test. Saya terus terang sampai hari ini juga tidak mau ikut rapid test, Bapak Pimpinan, karena hari ini saya rapid test. 2 hari lagi, 3 hari lagi saya bertemu dengan orang lain, nanti 5 hari lagi belum tentu saya negatif. Bisa saya positif. Jadi tidak ada jaminan orang itu hari ini rapid test, lantas dia akan aman selamanya. Ya, yang baru saja kita dengar adalah pernyataan Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas, di rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR ketika ada salah seorang anggota DPR yang bertanya soal bagaimana perkembangan tes massal yang harusnya dilakukan di tanah air. Saya ingin ke Pak Wiku Kepala Pakar Gugus Tugas. Tadi kita dengarkan Pak Doni bahkan mengatakan kalau ia sendiri tidak mau rapid test karena tidak efektif rapid test itu. Tetapi yang jelas awal-awal kita malah mendatangkannya rapid test. Apa penjelasannya Pak Wiku? Ya, jadi rapid test itu kan tes terhadap antibody. Jadi sensitivitas dan spesifisitasnya dari rapid test yang ada juga tidak terlalu tinggi. Maka dari itu kalau misalnya hasilnya negatif pun, kita harus pastikan nanti 7 hari lagi juga kita tes lagi. Apabila positif harus dikonfirmasi karena kita tidak yakin dengan rapid test itu. Yang paling bagus, gold standardnya adalah menggunakan RT-PCR itu. Jadi betul tadi kata pimpinan bahwa memang kita harus memperbanyak RT-PCR yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum itu siap, kita harus membanjirinya dengan rapid test dulu. Sehingga nanti pada saat laboratorium itu siap, maka akhirnya jadi hasilnya bisa lebih cepat, begitulah. Tapi yang jelas yang sekarang banyak dilakukan, apakah di daerah-daerah seperti tadi Kang Ridwan Kamil di Jawa Barat melakukan, kemudian juga secara swadaya rumah sakit sekarang banyak yang menawarkan untuk rapid test. Kalau ternyata tidak terbukti efektif, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh gugus tugas atau dalam hal ini perpanjangan tangan pemerintah pusat begitu untuk memastikan tes yang akurat betul-betul bisa mencerminkan keadaan akan bisa kita dapatkan datanya? Ya. Tes yang paling akurat kembali lagi adalah RT-PCR. Jadi sekarang pemerintah berusaha keras dengan membuat laboratorium yang bisa melakukan pengetesannya selama memenuhi syarat, yaitu biosecurity level 2 diperbanyak. Kemudian RT-PCR-nya mesinnya juga diperbanyak. Kemudian reagennya juga diperbanyak. Kesiapannya dari SDM-nya untuk mengelola BSL-3 lab-nya juga diperkuat dengan pelatihan-pelatihan. Jadi kita berkejaran dengan waktu untuk mempersiapkan itu, tapi sementara waktu itu sambil persiapan dan berjalan, kita pastikan rapid test-nya juga ada. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa dengan rapid test itu nanti kita jadi tahu besaran masalahnya. Jadi kalau kita nggak tahu besaran masalah kan akan sulit gitu. Maka dengan rapid test itu meskipun hasilnya tidak terlalu baik dibandingkan gold standard, tapi itu bisa menggambarkan burden yang ada di masyarakat dari sisi kesehatan masyarakat. Saya ingin ke Bang Refli Harun. Bang Refli, tadi Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor soal harapannya agar pusat lebih mensinkronisasi, lebih menjadi memimpin orkestrasi dalam pertempuran ini. Tanggapan Anda soal itu? Ya, memang harusnya begitu kan. Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan masyarakat kan memang memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat bisa dibantu oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Persoalannya adalah kan di dalam gerak di lapangan harus lebih fleksibel, harus lebih lincah. Jangan sampai kemudian kewenangan itu justru menjadikan hal ini jauh lebih birokratis dan lamban jadinya. Ya saya contohkan misalnya tadi, pilihan di dalam undang-undang kekarantinaan itu kan macam-macam. Tapi kok yang dipilih cuma satu saja. Padahal kita tahu bahwa sangat mungkin nanti eskalasinya kan bisa luar biasa. Mudah-mudahan turun dengan PSBB ini. Tapi kalau misalnya dibutuhkan karantina rumah, karantina wilayah, kekarantinaan perbatasan, karantina rumah sakit bagaimana nantinya? Kan tidak ada juklaknya, tidak ada aturan pelaksananya yang kemudian akan membuat kepala-kepala daerah yang sebagai frontliner kan akan gampang nantinya menghadapi katakanlah serangan-serangan yang tidak terduga. Menurut saya sekali lagi karena ini adalah darurat kesehatan masyarakat, harusnya leading sektornya itu memang betul-betul petugas-petugas kesehatan, petugas-petugas kekarantinaan kalau memang ada karantina nantinya. Jadi cara pandangnya ini adalah cara pandang untuk memulihkan kesehatan masyarakat
atau cara pandang untuk mengenyahkan virus COVID-19. Anda melihat sekarang cara pandangnya belum itu atau bukan itu? Cara bahkan? pandangnya itu sudah berhitung soal dampak sosial, ekonomi, dan politik soalnya. Padahal musuhnya sendiri belum pergi. Jadi misalnya sebagai contoh Perpu nomor 1 2020 kan lebih banyak mengadres soal keuangan, soal jaminan-jaminan petugas-petugas yang barangkali nanti akan mengeluarkan uang untuk urusan-urusan COVID-19 ini. Tetapi urusan COVID-nya sendiri kan tidak diadres terlalu lengkap di sana. Nah harusnya kalau kita bicara leading sektornya itu adalah Kementerian Kesehatan, harusnya Perpu itu kan dikeluarkan di draft, diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan untuk menambal hal-hal yang kurang dalam peraturan-peraturan yang sudah ada termasuk undang-undang yang ada sekarang. Sebagai contoh misalnya ya, saya kasih contoh, kalau kita sekarang ingin memerintahkan orang stay at home, kira-kira landasan hukum apa yang bisa kita pakai untuk menyuruh mereka di rumah saja? Kalau mereka di rumah saja diberikan kebutuhan pokoknya misalnya, ya itu mending. Tapi kalau misalnya tidak ada kewajiban seperti itu, misalnya PSBB, orang disuruh working from home, disuruh stay at home. Tetapi kemudian kebutuhan pokoknya tidak dijamin sebagaimana kalau ini diterapkan dalam hal karantina wilayah misalnya. Nah orang kan juga kemudian akan melanggar itu. Memang di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat ada sanksi pidananya, yaitu ancaman pidana 1 tahun. Ya. Tapi apakah itu yang kemudian akan kita tempuh sekarang saja yang namanya penjara, yang namanya lembaga pemasyarakatan ingin membebaskan orang? Kan tidak mungkin kemudian kita memproses orang-orang baru dalam hal karena dianggap melakukan tindak pidana kekarantinaan atau melakukan gangguan dalam darurat kesehatan masyarakat ini. Baik. Jadi memang itu satu hal yang menurut Anda dari sekian banyak tantangan yang dihadapi itu satu hal yang juga harus segera dibenahi bagaimana birokrasi dan juga dasar hukum yang dipakai supaya betul-betul bisa efektif. Saya ingin tanggap daruratnya menurut saya masih kurang begitu. Baik, saya ingin ke Kang Emil lagi sebagai penutup. Kang Emil, saya mau tanya sesuatu yang konkret soal arus mudik, Kang. Yang jelas sudah keluar surat Kementerian Perhubungan yang meminta agar daerah-daerah tidak menutup objek-objek vital termasuk diantaranya bandara, stasiun, terminal, dan sebagainya. Apakah Kang Emil masih tersambung dengan saya? Masih, Mbak. Oh ya, Kang Emil. Baik, karena sekarang sudah keluar surat yang meminta daerah tidak mengambil langkah penutupan, itu artinya soal mudik ini berpotensi atau bahkan sudah menjadi problematika tersendiri di pemerintahan daerah, Kang Emil. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk itu, Kang? Ya. Dari semuanya yang paling repot ini bukan soal perawatan pasien, mengetes, dan ekonomi. Justru yang paling sulit ini adalah edukasi kepada masyarakat untuk memahami konsekuensi tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan distancing. Mudik ini Mbak, tahun lalu Jawa Barat 3,8 juta orang. Per hari ini sudah ada laporan, sudah bocor mudik duluan, pulang kampung 200.000 orang. 3 kasus di Ciamis, Cianjur, Bandung, itu rata-rata orang tuanya jadi positif COVID karena kedatangan mereka yang mudik dari Jakarta. 3 kasus ini hanya highlight saja dari betapa besar masalahnya tentang mudik. Nah, saya mencoba memberikan saran ke pemerintah, salah satunya, kalau udah urusan sifatnya budaya agama atau syariat agama, saya sangat berharap ada fatwa dari MUI, Mbak. Kalau fatwa MUI bisa menghadirkan fatwa, yaitu mudik itu haram selama pandemi, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Wapres, sudah diumumkan juga oleh PBNU, kalau itu ada, itu jauh lebih mudah disosialisasikan, lebih mudah ditaati oleh masyarakat ketimbang hanya himbauan-himbauan saja. Baik. Tapi karena surahan dari Pak Luhut tidak untuk menutup terminal, yang bisa kami lakukan sekarang adalah saya menyiapkan rapid test Mbak Nana yang konkret di setiap terminal stasiun di Jawa Barat dan melakukan pengetesan kepada mereka yang datang dicurigai walaupun tidak panas suhunya tapi kelihatan mungkin murung, kelihatan tidak terlalu fit, itu untuk kami profiling dan lakukan tes. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Setelah itu, mereka yang sudah keburu pulang, diwajibkan di RT RW yang sudah deklarasi RW siaga atau desa siaga untuk karantina diri 14 hari,
Kalau tidak melakukan, polisi akan melakukan tindakan hukum sebagai pasal membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi kira-kira harapannya itu ada fatwa dari MUI, kemudian preventif di terminal, point of entry, kalau sudah keburu ke kampung, kami lakukan karantinaan diri. 3 hal itu yang kami respon terkait isu mudik dan mudah-mudahan tidak ada mudik, itu harapan dari Jawa Barat, Mbak. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih Kang Emil, selamat bertugas, semoga sehat-sehat terus Kang. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nana, salam buat semuanya. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.